Ternyata sosok itu ada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai di depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel LN Studio. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Gua doakan kalian selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga dinyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari channel ini. Jadi guys, video ini adalah lanjutan cerita teror Gunung Ciremai part 1 kemarin. Jadi di part 1 kemarin ada 2 orang yang sedang mendaki di Gunung Ciremai. Dan 2 pendaki ini mendapatkan teror habis-habisan setelah mereka membuang pembalut di Gunung Ciremai. Teror itu pun sepanjang malam tidak pernah berhenti guys. Sampai akhirnya mereka berdua pun pingsan. Gue sarankan kalian nonton dulu part 1-nya agar kalian tidak bingung dengan alur cerita di part 2 ini guys. Nanti link part 1-nya gua taruh di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung aja lanjutin ceritanya. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus yang sangat luas. Aura mistis menjalar di semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat berada di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku tidak karuan, membayangkan sosok apa yang ada di belakangku. Aku pun terus beristighfar dan mulai berjalan lagi semakin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku ingat legenda tentang Nini Pelet, yang konon katanya berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini waktu malam hari. Juga aku teringat sosok Nyai Kembang, yaitu pengantin wanita yang mati saat mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku panik dan kemudian langsung berlari. Entah berapa lama aku berlari tanpa memperdulikan jalan yang terasa mulai menanjak. Bayangan sosok Nyai Kembang yang menyeringai sungguh sangat menerorku. Hingga akhirnya aku pun tersungkur karena kakiku terkait dengan akar pohon yang melintang. Sekarang di sekitarku bukan lagi pohon pinus, melainkan pohon tua yang sangat besar. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu kusenteri bangunan tua itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud oleh si bapak itu. Pelan dan ragu aku mencoba mendekati bangunan di tengah hutan itu. Sudut gelap di bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon di sekitarnya dengan ranting kurus dalam pikiranku bagaikan tangan-tangan orang mati yang menjuntai. Aku berhenti 10 meter di depannya dan menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Aku sangat lega saat itu karena tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku pun merogoh celana dan mengambil bungkusan putih yang berisi tanah dari si bapak.
Warna putih dari kain itu membuatku langsung bergidik ngeri. Lalu kubuka ikatannya dan menuangkan tanah ke dalam tanganku. Kutarik nafas, lalu langsung berlari ke belakang pondok tua itu. Kemudian aku menyebarkan tanahnya sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja menuangkannya dengan sangat cepat, karena aku takut ada sosok apa saja yang berada di belakang pondok tua itu. Tiba-tiba muncul wajah putih keluar dari semak-semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk dan berteriak histeris. Ketika aku memberanikan diri untuk membuka mata, tiba-tiba sosok itu ada di sana dan bertolak pinggang. Saat itu aku masih dalam keadaan jatuh duduk dan masih sangat syok. Sosok itu kemudian mengeluarkan suara. Yang anehnya, suara itu terdengar normal. Apa-apaan weh? Aku langsung menguasai diri. Ternyata sosok itu adalah manusia biasa dan dia adalah pendaki. Aku masih syok, masih bengong, dan tak percaya melihat manusia normal tepat di hadapanku. Sosok itu kemudian bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadi gak bisa dimakan weh. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang direbus menggunakan kompor portable. Dan mie itu sudah tercampur dengan tanah merah yang tadi kulempar. Ketika mulai tenang, aku mulai menyadari ternyata sosok itu adalah manusia biasa yang memakai kemeja lapangan, celana PDL, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi sosok itu, dan sepatu runningnya ternyata benar menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia mengambil tanganku dan membantuku untuk berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah lagi. Apa-apaan barusan? Katanya. Maaf bang. Saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri bang, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya nampak seperti 50 tahunan, tapi dia tampak terlihat lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Dia masih saja terus menatapku. Nggak dianjurkan jalan malam sendirian di Ciremai, katanya. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat. Jawabku, sengaja aku tidak terus terang alasanku untuk naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gua masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah sekarang aku melihatnya dengan sangat jelas. Di belakang gubuk dia menggelar matras. Carrier besar berdiri di belakang gubuk kayu itu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Jawabku. Sambil tetap membelakangiku dan sibuk dengan kompornya, dia menjawab. Gua Moka. Aku sama sekali tidak peduli dia dari mana. Aku hanya sangat bersyukur ternyata tidak hanya aku aja yang berada di gunung ini. Rasa aman dan rasa tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari dalam carriernya. Kemudian dia menuangkan sebagian mie untuk aku makan. Sambil makan, dia terus-terusan saja memperhatikanku. Kemudian dia mengeluarkan rokok kretek dari dalam kantong bajunya, lalu menghisapnya dengan sangat dalam. Jadi lu orangnya ya? Katanya, seakan berbicara pada diri sendiri.
Gimana bang maksudnya? Tanyaku yang tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku pun sedikit bingung dengan pertanyaannya. Abang udah tahu ya? Mak Encep nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semuanya. Mulai dari sini sampai atas, lu bareng gua. Katanya lagi. Mak Encep. Mak Encep siapa bang? Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain. Jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar adalah Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama dari ibu tua itu siapa, dan juga si bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurangnya sopan santunku kepada orang-orang yang sudah menolongku kemarin. Mak Encep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak lu bisa dimakan sama setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mak Encep, setan pengantin. Aku bertanya bingung, tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan carrier-nya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkuku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Kemudian setelah selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini, perjalanan kita nggak akan gampang. Lu cukup ikutin gua. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran lu jangan sampai kosong. Iya bang, jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu gak selamat di sini, temen lu di bawah juga gak bakal selamat. Iya bang, jawabku lagi. Lu ingat dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal lihat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya, yaitu penampakan kolong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan bang? Pikiranku langsung kalut. Kolong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar, tetenya panjang ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah, membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura nggak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura nggak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya, dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang, badanku mulai gemetar. Ya berdoa aja semoga makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kolong wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Baunya apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seolah-olah itu adalah gerbang menuju ke dunia antah berantah. Orang ini memanggul carrier-nya, kemudian kita berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku berjalan di belakangnya. Kita pun masuk ke dalam kabut. Aura mistis semakin mendekapku. Suasana malam itu sangat hening.
Tidak ada suara hewan pun di malam itu. Yang terdengar hanya suara langkah kakiku dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat perjalananku semakin beda dibanding dengan perjalananku dari Cibunar. Aku menjadi lebih lega sekarang. Sekarang aku mulai berani melihat ke sekeliling. Kegelapan bagaikan selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. 1-2 bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut dan semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak dan tanpa menoleh dia berbicara kepadaku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh aku melihat sesuatu bergerak dengan cepat dan kemudian mendekat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik pun bahkan aku tidak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku, dan tubuhku pun mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku pun langsung melihat apa yang membuatnya tidak bergerak. Aku melihat seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang dan menghalangi jalur. Bulu-bulu di badannya hitam mengkilat, sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku hanya diam mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekatku. Sulur di kepalanya tiba-tiba merayap di betisku. Kemudian orang itu mengeluarkan parang dan membelahnya menjadi 2. Sebelah badan kelabang itu menggelapar liar di tanah, sementara yang sebelahnya justru merayap di pahaku. Aku berteriak sejadinya sambil mengibaskan kakiku. Dengan tak acuh, orang itu menarik sebagian tubuh kelabang itu dari kakiku dan dibantingkannya ke tanah, kemudian dibuang ke semak-semak. Dengan muka yang sebal, dia melirikku dari kacamata bulatnya. Malam masih panjang, boy, Katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi jalannya tetap terlihat seperti ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi aku tidak berhasil membaca tulisannya. Kemudian dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku menuju ke arah yang ditunjuk. Tiba-tiba tubuhku bagaikan tersengat listrik. Di dahan pohon yang sangat tinggi terlihat sosok perempuan dan kakinya menjuntai dari atas ke bawah. kuntilanak. Katanya sambil nyengir. Kakiku kembali bergetar. Rasanya tidak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak, walau aku sudah berusaha. Bukan cuma 1, tapi ada 2. Seketika aku pun menyadari, ternyata sosok itu ada di mana-mana. Jumlahnya mungkin puluhan, menggantung di sana dan di sini. Aku pun hanya diam, tak bersuara dan tak bergerak. Bang, tolong. Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Kemudian dia mengambil tanganku dan mengajakku untuk berjalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak bakal nyekek lu, apalagi gigit lu. Bisanya cuma nongol. Berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Kita pun jalan semakin ke atas dan penampakan pun muncul di mana-mana. Beberapa bahkan berada di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi banyak sekali penampakan dengan wujud yang berbeda. Beberapa wujud muncul dengan keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tanpa rahang, dan ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain bahkan muncul
dengan organ tubuhnya tidak berada pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang. Begitu aja terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, menandakan rendahnya level iman lu, boy. Ucap orang itu dengan tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang, aku melihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengebul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini sangat luar biasa. Kuntilanak yang berdiri di samping jalur bahkan disembur dengan asap rokoknya. Dan kemudian kuntilanak itu pun sampai menghilang. Dari dulu di gunung ini udah gak pernah kehitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang yang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Orang itu ngomel sendiri. Nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami pun berhenti. Jalan yang sebelah kanan tampak jalan yang sudah lama tidak dilewati. Jalannya terlihat berbatu dan juga banyak lumutnya. Dan yang sebelah kiri jalurnya tampak seperti dilewati. Jalannya bersih dan terbuka lebar. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang bakal lu pilih? Tanya orang itu kepadaku. Kirilah bang. Lu mati. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang dan kuburan buat para pendaki. Aku pun sangat kaget. Ternyata kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat ternyata sekarang berubah hanya menjadi semak-semak. Kami pun meneruskan perjalanan. Semakin ke atas, penampakan pun semakin menjadi-jadi. Mereka pun semakin berani. Bahkan sebuah bayangan hitam sampai menabrakku dan lewat begitu saja. Kemudian meninggalkan bau amis dan darah. Bayangan lain loncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat bahkan menggeram sering kali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara bayi, ringkit kuda, dan bau-bau muncul hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan dengan bau melati. Sesekali bau anjir darah juga menyergap. Orang itu tiba-tiba mendadak berhenti dan memberikan aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu mendadak hilang dan digantikan dengan bau yang sangat asing. Aku coba mengingat-ingat pernah mencium bau ini, tapi entah di mana. Tiba-tiba bulu kuduku meremang saat kesadaran menyergapku. Ternyata ini adalah bau pandan, kalong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan itu mulai mendekat. Kakiku bagaikan tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok ini entah di mana. Bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku pun serasa mau dicabut. Ternyata sosok itu ada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai di depanku. Semakin kuat aku berusaha untuk diam, tubuhku semakin gemetar tidak terkendali. Aku lalu menutup mataku dan membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benakku.
Aku saat itu membayangkan suasana kantor, keriuhan makan siang, dan kemacetan lalu lintas. Sekejap aku berhasil menenangkan keriuhan di jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang. Ketika tiba-tiba ada suara berdebum jatuh tepat di belakangku, usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku kemudian bergetar hebat, bahkan lebih dari sebelumnya. Aku 100% yakin kalau wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas, bahkan beban carrier yang kubawa kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik itu bahkan aku sudah tidak sanggup lagi untuk menutup mataku. Aku hanya menatap ngeri melihat jari-jari tangan itu membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi aku masih tidak berani untuk bergerak. Firasatku mengatakan bahwa makhluk menjijikan itu masih berada di sekitarku. Aku hanya tidak tahu dia ada di mana. Ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya perlahan bergerak menggores perutku, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan wajah yang mengerikan tiba-tiba muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya, karena seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh dengan borok-borok besar dan siap meletus kapan saja bersama nanahnya. Wajah itu terus naik dan matanya tetap saja terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap dari arah perutku, naik ke dadaku, leher, dan sekarang tepat berada di wajahku. Mata yang bulat besar itu terus saja lekap menatapku dan semakin mendekat. Mataku menatap ngeri ketika dia membuka mulutnya dan terdapat banyak sekali kelabang-kelabang yang menggeliat di rahangnya. Mulut itu sekarang kian membuka lebar dan semakin lebar. Bahkan seluruh wajahnya itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya sekarang mencekik leherku. Mulut itu pun semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat saat siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku sangat lemas, tidak sanggup untuk kugerakkan. Seluruh tulangku serasa lepas dan kepalaku sangat nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak ada noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang. Kakiku tersentak saat ingatanku dipulihkan oleh jari-jari dari kolong wewe itu yang menusuk di leherku. Udah, tenang. Jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang, suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih bang. Tanpa kehadirannya, aku tidak akan tahu nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan, sambil membereskan kompor bekas memasak air panas. Saat itu suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya sambil menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, akhirnya dia menghentikan aktivitasnya, kemudian menatap ke arahku. Berterima kasih sama Nyilinggi, dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksi.
Nyelinggi siapa bang? Tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah nggak tahu adab? Jelinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga, yang kalian kotorin. Aku masih bingung dengan jawabannya. Tapi orang kan bang? Tanyaku lagi. Dia pun mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Dia penguasa Ciremai.